Assalamualaikum sahabat-sahabat, inilah Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang penuh dengan pelajaran berharga dan peringatan tentang bahaya pelanggaran batas yang tidak termaafkan dalam agama. Dalam kisah ini, kita akan melihat bagaimana sebuah tindakan terlarang dan tidak manusiawi dalam sebuah keluarga membawa kepada akibat yang sangat mengerikan dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Rustam, seorang pria yang awalnya penuh kasih dan bertanggung jawab, perlahan berubah menjadi sosok yang mengerikan setelah kematian istrinya. Kehilangan istrinya membuat Rustam semakin terpuruk, dan ia mulai menenggelamkan dirinya dalam minuman keras. Pada suatu hari, di sebuah malam yang kelam, ia duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang sederhana. "Aku hanya ingin melupakan segalanya," gumamnya sambil meneguk segelas arak. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa keputusan-keputusan yang ia buat dalam keadaan mabuk itu akan membawa azab yang begitu mengerikan ke dalam hidupnya. Rumah yang dulu penuh kebahagiaan kini berubah menjadi tempat penuh keburukan dan dosa. "Apakah aku pantas hidup begini?" pikir Rustam, tapi mabuknya membuatnya tidak peduli, hingga nafsu kelam menguasai pikirannya. Marfu'ah, seorang janda yang kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan tragis, terpaksa menikah lagi demi masa depan putrinya, Sukma. Dengan dorongan dari keluarganya yang merasa khawatir akan nasib Marfu'ah dan Sukma, mereka menjodohkannya dengan Rustam, seorang pria tua yang dikenal sebagai pemabuk. "Kau harus menerima nasibmu, Marfu'ah. Ini demi kebaikan Sukma," ujar salah seorang kerabatnya. Marfu'ah dengan hati yang berat menerima pernikahan ini meskipun mengetahui bahwa Rustam bukanlah pilihan terbaik. "Aku hanya berharap Sukma bisa memiliki kehidupan yang lebih baik," bisik Marfu'ah kepada dirinya sendiri saat ia mengucap ijab kabul. Namun, harapan Marfu'ah mulai hancur ketika dia menyadari sifat asli Rustam setelah mereka tinggal bersama. Kehidupan setelah pernikahan tidak berjalan mulus seperti yang Marfu'ah harapkan. Rustam memang awalnya menerima Sukma sebagai anaknya sendiri, bahkan memperlakukannya dengan penuh kasih. "Ini putriku sekarang," katanya pada suatu hari sambil mengelus kepala Sukma dengan lembut. Namun, semakin lama, Marfu'ah melihat perubahan pada Rustam. Setiap kali Rustam pulang dalam keadaan mabuk, Marfu'ah merasa cemas akan keselamatan Sukma. "Rustam, tolong jangan bawa pengaruh buruk ini ke dalam rumah," pinta Marfu'ah dengan lembut. Namun Rustam hanya tertawa sinis dan mengabaikan permintaannya. Sukma yang masih terlalu muda untuk mengerti sepenuhnya, hanya bisa mengandalkan ibunya. Seiring berjalannya waktu, Marfu'ah harus bekerja keras sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka karena Rustam tidak bertanggung jawab dan tidak pernah bekerja. "Aku harus mencari nafkah untuk kita, nak," kata Marfu'ah kepada Sukma sebelum pergi bekerja. Sukma yang masih remaja, menghabiskan hari-harinya di rumah, menjaga kebersihan dan menunggu ibunya pulang. Sementara itu, Rustam semakin jarang pulang dalam keadaan sadar. Setiap kali dia pulang, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan apa yang terjadi di rumah. Marfu'ah, meskipun lelah, selalu berusaha yang terbaik untuk menjaga agar Sukma tidak terlalu terpengaruh oleh situasi mereka. Rustam mulai memperlihatkan perilaku yang semakin mengkhawatirkan. Tatapan matanya kepada Sukma berubah. Dari kasih sayang seorang ayah menjadi pandangan yang penuh nafsu. "Kenapa dia melihatku seperti itu?" pikir Sukma dengan rasa takut yang perlahan muncul. Setiap kali Marfu'ah pulang kerja, dia mendapati Rustam memandangi Sukma dengan tatapan yang membuatnya bergidik. "Ada apa denganmu, Rustam? Dia putrimu," seru Marfu'ah dalam hati, tetapi ia terlalu takut untuk menanyakan langsung. Sukma yang cantik dan masih polos seringkali merasa cemas dan tidak nyaman berada dekat dengan ayah tirinya itu. Namun ia tetap berusaha menjadi anak yang patuh dan taat. Sukma, meskipun merasakan ketakutan yang semakin besar terhadap Rustam, tetap taat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Setiap hari, ia menghabiskan waktu dengan berdoa dan membaca Al-Quran, berharap Allah melindunginya dari hal-hal buruk yang ia rasakan sedang mengancam. "Ya Allah, lindungilah aku dari niat jahat siapapun," bisiknya dalam setiap sujudnya. Sukma tidak pernah melawan Rustam meskipun pria itu sering memperlakukannya dengan kasar. "Aku harus tetap sabar, ini semua pasti ada hikmahnya," pikir Sukma, berusaha menguatkan hatinya. Di sisi lain, Rustam semakin tenggelam dalam pengaruh buruk teman-temannya,
Sementara Marfuah semakin tidak tahu harus berbuat apa. Suatu hari, Rustam membawa temannya yang bernama Permana, seorang pria yang juga dikenal sebagai pemabuk dan penjudi ke rumah. "Sukma, keluarlah, dan siapkan minuman untuk kami," teriak Rustam dengan nada memerintah. Sukma yang sedang berada di dalam kamar, merasa takut namun ia tidak punya pilihan selain menuruti perintah ayahnya. Ketika Sukma keluar, Permana menatapnya dengan cara yang membuat Sukma merasa sangat tidak nyaman. "Kau punya anak perempuan yang cantik sekali, Rustam," ujar Permana sambil tersenyum licik. Rustam hanya tertawa dan meneguk minumannya, sementara Sukma buru-buru kembali ke kamarnya dengan hati yang berdebar. Marfuah yang pulang kerja mendapati rumah dalam keadaan berantakan dan suaminya mabuk bersama temannya. Saat mabuk berat, Permana memberikan saran yang sangat jahat kepada Rustam. "Mengapa kau biarkan gadis secantik itu hanya sebagai anakmu? Nikahi dia saja, toh dia sudah dewasa, dan kau bisa memuaskan nafsumu di rumah tanpa perlu mencari di luar," kata Permana sambil tertawa. Rustam yang sudah dalam keadaan tidak sadar akibat minuman keras, mulai mempertimbangkan saran tersebut. "Tapi, dia putriku," kata Rustam setengah sadar, namun Permana segera memotongnya. "Tidak ada yang akan tahu, lagi pula siapa yang peduli, kau yang menghidupi dia, jadi dia milikmu." Kata-kata itu mulai meresap dalam benak Rustam, menggelapkan pikirannya lebih jauh. Tanpa sadar, Rustam mulai berpikir untuk benar-benar melakukan perbuatan terlarang itu. Keesokan harinya, Rustam bangun dengan perasaan bingung, tetapi bayangan percakapan dengan Permana malam sebelumnya terus menghantui pikirannya. Seiring berjalannya hari, pikiran itu semakin menancap dalam benaknya. Apa yang dia katakan masuk akal, tidak ada yang akan tahu, gumam Rustam kepada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang gundah. Saat malam tiba, Rustam, yang telah dipengaruhi oleh perkataan Permana, mulai memutuskan bahwa ia harus bertindak. "Aku tidak ingin kehilangan kesempatan ini," katanya kepada dirinya sendiri dengan suara pelan. Sukma yang tidak menyadari apa yang akan terjadi, berdoa dengan khusyuk di kamarnya, memohon perlindungan Allah tanpa mengetahui bahwa ayahnya sendiri sedang merencanakan hal yang sangat buruk. Malam itu, Rustam semakin tenggelam dalam pikirannya yang gelap. Saat Marfuah pergi bekerja, Rustam memutuskan untuk memanggil Sukma. "Sukma, kemarilah," panggilnya dengan suara yang terdengar berbeda dari biasanya. Sukma yang sedang membereskan rumah, datang dengan ragu-ragu. "Ada apa, ayah?" tanyanya dengan hati-hati. Rustam, dengan tatapan yang semakin tak terkendali, menatap putrinya. "Sukma, kau sudah dewasa sekarang. Kau tahu, ayah memerlukan seseorang yang bisa merawat dengan lebih dekat," katanya sambil mendekati Sukma. Merasa ada yang tidak beres, Sukma mencoba untuk menjauh, tapi Rustam memegang tangannya dengan erat. "Ayah, tolong, ini tidak benar," kata Sukma dengan suara gemetar. Tapi Rustam sudah terlalu jauh tersesat dalam pikirannya. Di saat bersamaan, Sukma mencoba untuk berbicara dengan ibunya saat Marfuah kembali dari bekerja. "Ibu tolong, ayah, dia berbeda sekarang, dia mengatakan hal-hal yang aneh," kata Sukma dengan suara penuh ketakutan. Namun, Marfuah yang kelelahan dan tidak menyadari betapa seriusnya situasi itu, hanya berpikir bahwa itu adalah akibat dari Rustam yang mabuk lagi. "Dia hanya mabuk, nak, jangan terlalu dipikirkan. Ayahmu tidak akan melakukan hal yang buruk kepadamu, kita harus sabar," ujar Marfuah, berusaha menenangkan Sukma. Sukma merasa sedikit tenang oleh kata-kata ibunya, tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Marfuah tidak menyadari bahwa keputusan untuk tidak menanggapi kekhawatiran Sukma dengan serius akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Rustam yang sudah terlanjur tenggelam dalam nafsu dan pikiran buruknya, mulai merencanakan langkah keji yang lebih lanjut. Dia memanggil Permana lagi untuk datang ke rumah dan membicarakan niatnya yang semakin bulat. "Aku sudah memutuskan, Permana, aku akan menikahi Sukma, dia akan menjadi istriku," ucap Rustam dengan nada penuh kepastian. Permana tersenyum sinis dan berkata, "Itu baru keputusan yang tepat. Tidak ada yang perlu tahu, dan tidak ada yang bisa menghalangimu." Rustam yang tidak lagi memikirkan dosa dan hukum, mulai mengatur semuanya. Dia bahkan menghubungi seorang ustadz yang dikenal mau melakukan apa saja demi uang. Rustam memberikan instruksi kepada Permana untuk membawa ustadz itu ke rumah keesokan harinya, dan mereka mulai menyusun rencana yang mengerikan itu. Ketika hari yang direncanakan tiba, Sukma mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak pagi, Rustam terlihat gelisah.
dan Permana datang ke rumah lebih awal dari biasanya. Sukma mencoba untuk menghindar, tetapi Rustam memanggilnya dengan nada memaksa. "Sukma, ini hari yang penting. Bersiaplah, karena kau akan menikah hari ini," kata Rustam dengan nada dingin. Sukma terkejut dan hatinya bergetar hebat. "Ayah, ini tidak mungkin. Aku putrimu, bagaimana mungkin aku menikah denganmu?" Sukma mencoba melawan, tetapi Rustam memegang tangannya dengan keras dan membawanya ke ruangan di mana Ustadz telah menunggu. Ustadz itu tampak ragu-ragu, tetapi Rustam dan Permana memaksanya untuk melaksanakan pernikahan tersebut. "Aku tidak ingin ini, ayah. Tolong hentikan," teriak Sukma. Tetapi semua permohonannya sia-sia. Saat prosesi pernikahan berlangsung, Sukma hanya bisa menangis dalam diam. Tidak ada yang bisa ia lakukan, dan Marfuah yang sedang bekerja tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumahnya. Ustadz yang melangsungkan akad nikah itu pun merasa tidak nyaman, namun dia sudah terlanjur dibayar oleh Rustam dan Permana untuk menutup mulutnya. "Bismillah," ujar Ustadz itu dengan berat hati saat memulai prosesi yang haram ini. Sukma hanya bisa menangis, sementara Rustam dengan penuh nafsu mengatakan ijab kabul. "Aku menikahkan engkau Sukma, dengan mas kawin sekian," kata Ustadz itu, dan Rustam pun menerimanya dengan senyum licik. "Sah," ujar Ustadz itu dengan perasaan bersalah yang dalam, namun tetap melanjutkan prosesi. Sukma merasakan dunianya runtuh, dan ia hanya bisa berharap Allah memberikan keadilan atas apa yang sedang terjadi padanya. Ketika Marfuah pulang ke rumah, Rustam langsung menghampirinya dengan senyum penuh kemenangan. "Dengarkan baik-baik Marfuah, aku sudah menikah dengan Sukma, dan mulai sekarang dia adalah istriku, bukan putriku lagi. Kau harus menerima ini, atau kau bisa angkat kaki dari rumah ini," kata Rustam dengan nada mengancam. Marfuah yang terkejut mendengar kata-kata itu, tidak bisa berkata apa-apa. "Bagaimana mungkin kau melakukan ini, Rustam? Dia anakmu, kau telah melanggar semua norma dan agama," seru Marfuah dengan marah, tetapi Rustam tidak peduli. "Jika kau ingin tetap tinggal di sini, kau harus tutup mulut. Jika tidak, aku akan menceraikanmu dan kau tidak akan punya tempat lain untuk pergi," tambah Rustam. Marfuah merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutannya akan masa depan membuatnya terdiam, sementara Rustam masuk ke kamar dengan Sukma yang penuh dengan ketakutan. 2 hari berlalu dengan Sukma yang dipaksa untuk tinggal di kamar bersama Rustam. Marfuah mencoba untuk mencari tahu kondisi putrinya, tetapi Rustam selalu menghalanginya. "Kau tidak perlu tahu apa yang terjadi di sini. Urus saja urusanmu sendiri," teriak Rustam ketika Marfuah mencoba mendekati pintu kamar. Sukma tidak diizinkan keluar dan dipaksa untuk melayani semua keinginan Rustam. "Tolong, Ibu, keluarkan aku dari sini," bisik Sukma setiap kali Marfuah mendekati pintu. Namun, Rustam selalu ada di sana untuk mengusir Marfuah dan memastikan bahwa Sukma tidak bisa melarikan diri. Marfuah merasa sangat tak berdaya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya untuk menolong Sukma hanya akan berakhir dengan kekerasan dari Rustam. Pada suatu hari ketika Marfuah kembali dari bekerja, ia mendengar suara tangisan Sukma yang begitu memilukan dari dalam kamar. Suara itu seolah memanggil Allah dengan putus asa. "Ya Allah, tolong aku tak tahu harus bagaimana lagi, lindungilah aku dari kekejaman ini." Marfuah yang mendengar suara putrinya mulai merasa bahwa ia harus bertindak, namun ketakutannya terhadap Rustam membuatnya tidak bisa bergerak. "Aku harus keluar dari sini," pikir Marfuah. Tetapi setiap kali dia mencoba untuk melarikan diri, ketakutannya terhadap ancaman Rustam semakin besar. Malam itu, Marfuah berdoa dengan penuh air mata, memohon kepada Allah agar memberikan jalan keluar dari penderitaan yang menimpa keluarganya. Sementara itu, di dalam kamar, Sukma terus meratap kepada Allah, memohon keadilan atas apa yang telah terjadi padanya. "Ya Allah, jika ini adalah ujian bagiku, maka kuatkanlah aku. Tapi jika ini adalah azab yang kau timpakan kepada mereka yang zolim, maka turunkanlah hukumanmu kepada ayahku. Dia bukan lagi pelindungku, tapi telah menjadi perusak hidupku. Hancurkanlah dia seperti dia menghancurkan hidupku." Air mata Sukma mengalir deras, sementara Marfuah di luar kamar hanya bisa mendengar tangisan putrinya tanpa bisa berbuat apa-apa. Doa Sukma malam itu penuh dengan kutukan dan permohonan kepada Allah agar Rustam mendapatkan balasan atas perbuatannya. Namun, Sukma tahu bahwa apapun yang terjadi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan hanya Allah yang bisa memberikan keadilan atas penderitaan yang telah menimpanya. Pagi berikutnya,
Marfuah mendapati Sukma dalam keadaan yang sangat lemah dan pucat. "Ibu, aku tidak kuat lagi," bisik Sukma dengan suara yang hampir tidak terdengar. Marfuah mencoba mendekat dan memeluk putrinya, tetapi Rustam muncul dan menariknya kembali. "Jangan ganggu istriku Marfuah, dia milikku sekarang," teriak Rustam dengan marah. Sukma hanya bisa menangis pelan dalam pelukan ibunya sebelum Rustam menariknya pergi. Hati Marfuah hancur melihat kondisi putrinya yang semakin memburuk. Setiap malam, Sukma harus menahan siksaan dari ayahnya sendiri, dan Marfuah merasa tak berdaya untuk melakukan apapun. Malam itu, setelah melewati hari yang panjang dan penuh penderitaan, Sukma menyerah pada takdirnya dan meninggalkan dunia ini dengan tenang, namun dengan luka mendalam di hatinya. Rustam menemukan Sukma tak bernyawa di sampingnya saat pagi menjelang, tetapi yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi setelahnya. Rustam yang melihat tubuh putrinya tak bergerak, merasa panik. Namun, rasa bersalah atau penyesalan tak pernah muncul di hatinya yang telah mengeras. Dengan tergesa-gesa, ia memanggil Marfuah. "Marfuah, cepat, lakukan sesuatu." "Sukma, dia tidak bangun," teriak Rustam dengan nada yang mulai diliputi ketakutan. Marfuah yang mendengar panggilan itu, segera berlari ke kamar dan mendapati putrinya sudah tak bernyawa. "Sukma, nak, bangun, bangun nak." Marfuah menangis dan mengguncang tubuh Sukma, namun semuanya sia-sia. Kesedihan yang luar biasa melanda Marfuah saat ia menyadari bahwa putri kesayangannya telah pergi untuk selamanya. Dengan hati yang hancur, Marfuah menyiapkan pemakaman Sukma, dibantu oleh beberapa tetangga yang merasa iba. "Kau telah merusak semuanya Rustam," kata Marfuah dengan suara penuh kebencian saat memandangi suaminya yang tampak kebingungan. Tetangga-tetangga yang hadir melihat wajah Sukma yang tenang dan damai, berkata, "Sukma adalah gadis yang sangat baik, dia pasti berada di surga sekarang." Namun, tak seorang pun tahu kengerian yang Sukma alami sebelum kematiannya. Setelah pemakaman Sukma, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Rustam. Pada malam hari setelah pemakaman, Rustam mulai merasa tubuhnya berubah. Dia merasakan sakit yang luar biasa, terutama di bagian bawah tubuhnya. "Apa yang terjadi padaku?" teriaknya panik. Marfuah yang mendengar suara itu, masuk ke kamar dan terkejut melihat perubahan fisik pada suaminya. Bagian atas tubuh Rustam mulai menyerupai anjing, sementara bagian bawahnya tetap manusia. "Apa yang terjadi Rustam? Ini pasti azab Allah atas perbuatanmu," seru Marfuah dengan mata terbelalak ketakutan. Rustam hanya bisa berteriak dan meronta-ronta, tetapi perubahan itu terus berlanjut. Tubuhnya semakin berubah menjadi makhluk yang mengerikan, separuh anjing dan separuh manusia, tak mampu bergerak dari tempatnya. Ini tidak mungkin, ratap Rustam, tapi Marfuah tahu ini adalah balasan dari Allah atas dosa besar yang telah dilakukan Rustam. Sejak malam itu, Rustam tidak bisa lagi bergerak dari tempatnya. Dia terjebak di kamar yang sama di mana dia merenggut kehidupan putrinya sendiri. Setiap kali Marfuah masuk ke kamar, dia melihat Rustam duduk di pojok, tak mampu berbuat apa-apa selain mengeluarkan suara rintihan seperti anjing. Bagian bawah tubuhnya berubah menjadi batu, membuatnya benar-benar tak bisa bergerak. "Ini adalah hukumanmu Rustam, Allah telah menunjukkan keadilannya," kata Marfuah dengan dingin setiap kali ia melihat suaminya yang sudah bukan manusia lagi. Rustam tidak lagi bisa bicara, hanya bisa mengeluarkan suara erangan. Marfuah merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan, meskipun rasa sakit karena kehilangan Sukma tidak pernah hilang. Dia tahu bahwa Rustam akan menghabiskan sisa hidupnya dalam penderitaan, sebagai balasan atas perbuatan bejatnya. Kisah ini berakhir dengan Marfuah yang menjalani hari-harinya dalam keheningan dan kesedihan, namun dengan keyakinan bahwa putrinya kini berada di tempat yang lebih baik. "Sukma, ibu berharap kau tenang di sana. Allah telah memberikan keadilan bagi kita," katanya setiap kali ia berdoa di makam Sukma. Marfuah tinggal di rumah itu sendirian. Tidak ada yang mau mendekat ke rumah tersebut karena cerita tentang Rustam sudah menyebar di seluruh kampung. Rustam yang kini lebih mirip makhluk aneh daripada manusia, menghabiskan hari-harinya dalam kesakitan, menunggu ajal yang tak kunjung datang. Sementara itu, cerita tentang azab yang menimpa Rustam menjadi pelajaran bagi semua orang di kampung tersebut, bahwa perbuatan dosa besar akan selalu mendapat balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih sahabat Cementil yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.